Lanjut jilid 2 cuy. Asal-usul Raja Galuh Majalengka. Nyi Mas Gandasari cepat bertindak. Dengan kesaktiannya, ia mengencingi sungai tersebut. Mata air sungai yang mengeluarkan hawa panas dan berbahaya pun akhirnya dingin. Tempat kejadian itu sekarang dikenal dengan nama Desa Kedung Bunder masuk Kabupaten Cirebon. Setelah kejadian itu, Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan serta prajuritnya berupaya mendekati kota Raja Galuh. Kemudian rombongan berhenti di tepi kota Raja Galuh, dengan membuat perlindungan sebagai tempat pengintaian. Tempat tersebut berada di sekitar Desa Mindi yang sekarang dikenal dengan Hutan Tenjo. Pada saat yang bersamaan Syekh Syarif Hidayatullah mengutus pula Nyi Mas Gandasari. Ia ditugaskan menggoda Prabu Cakraningrat, dengan harapan Nyi Mas Gandasari dapat melarikan Zimat Bokor Mas atau Kandaga Mas, sebagai zimat andalan kesaktian Prabu Cakraningrat. Saat mendekati wilayah Raja Galuh, Nyi Mas Gandasari yang menyamar sebagai pengemis dan selamat luput dari pengawasan prajurit Raja Galuh. Begitu masuk pinggiran kota Raja Galuh, peran penyamarannya dirubah menjadi ronggeng keliling. Pinggiran kota itu dikenal sebagai Desa Lame. Gerak-gerik penyamaran Nyi Mas Gandasari tidak terlepas dari pengawasan dan pengintaian Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan. Ketenaran Nyi Mas Ronggeng begitu cepat meluas, baik dari kecantikannya ataupun lemah gemulai tariannya yang mempesona. Berita ketenaran Nyi Ronggeng sampai pula ke istana. Dengan penuh penasaran Prabu Cakraningrat memanggil Nyi Ronggeng ke istana. Usai Nyi Ronggeng mempertunjukkan kebolehannya, tanpa diduga sebelumnya ternyata sang Prabu Cakraningrat langsung terpikat hatinya. Gelagat perubahan yang terjadi pada Prabu Cakraningrat segera diketahui anaknya Nyi Putri Indangsari. Dinasehatilah ayahnya, agar jangan terpikat Nyi Ronggeng. Namun, nasihat Nyi Putri ternyata tidak digubrisnya diacukannya. Bahkan sang Prabu berkenan mengajaknya Nyi Ronggeng masuk ke istana. Malahan beliau sampai mengajak tidur bersama. Nyi Ronggeng menolak ajakan terakhir dari sang Prabu Cakraningrat. Nyi Ronggeng pun dapat mengabulkan ajakan beliau tidur bersama asal dengan syarat Prabu Cakraningrat terlebih dahulu dapat memperlihatkan zimat andalannya, yaitu Bokor Mas. Syarat tersebut disetujui sang Prabu. Maka diperlihatkanlah zimat yang dimaksud. Serta-merta dirabalah zimat tersebut Nyi Ronggeng. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba sang Prabu ingin buang air kecil. Maka kesempatan itu tidak disia-siakan Nyi Ronggeng. Bokor Mas langsung diambil dan dibawa lari saat sang Prabu buang hajat kecil. Di luar Nyi Mas Gandasari dihadang seekor banteng besar penjaga istana. Namun dengan kesaktiannya ia dapat lolos dari amukan banteng itu. Kejadian segera terlihat Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan. Banteng itu pun ditebasnya sampai putus lehernya. Kendati pun kepalanya sudah terpisah, namun kepala banteng tersebut masih bisa mengamuk menyeruduk membabi buta. Tapi akhirnya kepala banteng itu terkena tendangan Syekh Magelung Sakti, sehingga melayang dan jatuh di daerah Ciledug, yang sekarang dikenal sebagai Desa Hulu Banteng.
Sedangkan badannya lari ke arah utara sampai akhirnya terjerembab ke sebuah lubuk sungai. Sekarang dikenal sebagai Desa Lewi Munding. Prajurit Cirebon terus menyerbu kota Raja Galuh. Pertahanan Raja Galuh sudah lemah, sehingga Raja Galuh mengalami kekalahan. Prabu Cakraningrat sendiri melarikan diri ke kota Talaga, bergabung dengan Prabu Pucuk Umum, yang kemudian keduanya pergi menuju Banten atau Ujung Kulon. Lanjut ya cuy ke jilid 3.